Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, Happy New Year, selamat tahun baru di tahun 2025 ini. Mohon maaf banget, Jokastoy baru bisa upload konten hari ini ya teman-teman, Februari 2025. Sorry banget menghilang hampir 1 bulan, karena aku ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di real life nih guys. Ya, tapi kalau kalian follow Instagram Jokastoy, aku sering update sih setiap hari di sana ya. Banyak banget rumor, berita terbaru Marvel News of the Week, serta beberapa scene trailer terbaru dari project-project Marvel maupun DC nih yang belum sempat Jokastoy bahas dan akan kita bahas perlahan ya teman-teman. Tapi khusus video ini kita akan ngebahas trailer series Daredevil Born Again. Nah, next video kita akan ngebahas ya untuk series episode 1 dan episode 2 Your Friendly Neighborhood Spider-Man, yang akan rilis 3 episode langsung nih untuk minggu berikutnya ya, atau minggu ini kalau nggak salah guys. Pokoknya aku terima kasih untuk kalian semua yang masih attachment, yang masih subscribe dan masih nungguin konten Jokastoy ya. Sorry banget. Tapi kemungkinan ya teman-teman, Jokastoy di tahun 2025 ini akan meningkatkan kualitas dari konten-konten Jokastoy nih. Nah, jadi semoga aja aku bisa konsisten membuat konten yang lebih bagus, animasinya juga, serta editingnya juga lebih oke gitu ya, sehingga teman-teman pastinya dapatin kualitas yang baik dari setiap konten-konten Jokastoy. Pokoknya teman-teman terus support aja ya channel ini. Jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Ini dia breakdown scene per scene dari series Daredevil Born Again. Here we go. Thank you for finding the time. Oke guys, jadi kita langsung aja ya nge-breakdown scene per scene dari first look trailer Daredevil Born Again yang akan rilis tanggal 4 Maret 2024. Nah, tetapi akhir Januari ini kita akan dapat konten dari Marvel Studios terkait seri animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man. So, pantengin terus channel Jokastoy. Oke, scene awal ini seperti dibuka ya, bagaimana Matt Murdock as Daredevil ini menyerang salah satu villain yang akan muncul di series Daredevil Born Again, yaitu Muse. Kalian bisa melihat bahwa ini adalah markas tempat persembunyian The Muse ya guys. Bisa kalian lihat ada posternya Muse juga di sebelah kanan. Wow, teman-teman bisa melihat di sini raut wajah Matt Murdock ketika dia menjadi Daredevil dan menyerang para musuh-musuhnya. Jadi benar-benar akan dark banget ya series Daredevil Born Again ini, sama seperti series versi Netflix. Next scene kita melihat di sini Matt Murdock yang sedang berada di sebuah cafe di pagi hari dan sedang berbincang-bincang nih dengan Kingpin ya teman-teman. Terlihat bahwa Matt Murdock sangat menikmati waktu bertemu dan berbincang dengan Kingpin. Scene pun di-cut ketika Kingpin diperankan oleh Vincent D'Onofrio masih tetap ya, ini sedang menghajar dan menyerang para musuh-musuhnya dengan membabi buta. Wow, gila, keren banget ya. Dimana di-cut lagi ketika Kingpin berbincang kepada Matt Murdock dan berkata bahwa ia lumayan senang bertemu dengan si Matt Murdock ini. Mengingat histori dan perjalanan perseteruan antara Matt Murdock dan juga Kingpin, ini pasti akan sangat menarik ya. Apa yang membuat Kingpin menjadi sangat senang bertemu dengan Matt Murdock. Kemudian logo pun dibuka dengan logo Marvel Studios, Marvel Television, divisi yang mengkepalai project-project series Marvel di Disney Plus. Next scene kita melihat suasana malam kota New York bersama dengan Matt Murdock berjalan dengan dua sahabatnya ya, Karen Page dan Foggy Nelson, masing-masing diperankan oleh pemeran di Netflix terdahulu ya, Deborah Ann Woll sebagai Karen Page dan Eldon Henson sebagai Foggy Nelson. Nah, mereka bertiga ini bekerja di Hell's Kitchen. Scene pun di-cut lagi melanjutkan perbincangan antara Matt Murdock dan Kingpin, di mana Kingpin berkata bahwa waktu sudah lama berlalu dan terlihat bahwa Matt Murdock ini sudah mulai muncul ke permukaan ya. Dan Matt pun membalas ucapan Kingpin, berkata bahwa Kingpin melakukan hal yang sama dengan terpilih menjadi mayor wali kota New York yang baru. Jadi dari dua karakter ini sama-sama muncul ke permukaan dan mulai diketahui beberapa banyak orang ya, termasuk terafiliasi dengan beberapa grup superhero seperti Matt Murdock yang sudah bekerja sama dengan She-Hulk atau Jennifer Walters ya guys. Nah, jadi ini adalah salah satu fase di mana superhero itu mulai terlihat dan muncul di masyarakat walaupun status mereka masih vigilante. Kingpin pun terlihat memenangi pemilu raya wali kota New York. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, di jalanan
New York, banyak kerumunan yang mendukung kemenangan dari Kingpin ini guys. Dari banyak billboard yang terlihat di sini, banyak Easter egg nih. Yuk langsung kita bahas. Dari scene billboard di New York downtown ini, pertama kita bisa lihat reklame promosi Steve Rogers, yaitu Rogers the Musical, di mana billboard kuning bergambar Captain America dan Shield-nya. Ini mempromosikan Roger the Musical, drama musikal. Pernah muncul di series Hawkeye dan beberapa proyek-proyek Marvel MCU lainnya yang masih terikat nih dari segi cerita dan kontinuitasnya. Kemudian di bagian atas sebelah kanan ada billboard Happy New Year dari perusahaan Pim Van Dyne, di mana perusahaan Pim Particle kan sudah diambil alih oleh anaknya Dr. Pim, yaitu Hope Van Dyne ya guys. Jadi sudah berubah nama perusahaan menjadi Pim Van Dyne. Wow. Next ada billboard Easter egg Luke Cage, yaitu Harlem's Paradise. Apakah ini mengisyaratkan Luke Cage versi Netflix juga akan muncul? Karena dirumorkan juga Jessica Jones akan muncul di series ini. Dan terlihat di tengah-tengah kerumunan ada patung dari Kingpin atau Wilson Fisk itu sendiri yang menjadi next wali kota New York. Scene ikonik kemenangan Wilson Fisk ini sebagai wali kota New York sama dengan panel komik Marvel guys, di mana memperlihatkan bagaimana bahagianya Wilson Fisk akhirnya memenangkan pemilu. Next, Kingpin berkata ia akan melayani kota New York, dan terlihat di sini ini ia memasuki ruangan wali kota mayor New York. Terlihat Kingpin seperti berusaha meyakinkan Matt Murdock bahwa ia akan menjadi pemimpin yang adil serta bijak ya, beda dengan dirinya yang lalu sebagai villain. Terlihat di scene ini seorang bertudung hitam seperti menggambar wajah Kingpin dengan 2 layer wajah, mengisyaratkan penolakan kepemimpinannya, dan menggambarkan wajah Kingpin yang ada 2 nih. Jadi dia itu mukanya 2 ya, wajah aslinya seorang penjahat villain dan wajah kebohongan yang ia tampakkan ke orang-orang dan publik adalah sebagai pemimpin yang baik. Kemungkinan yang menggambar wajah Kingpin ini dengan pilok spray adalah Muse. Kalian perhatikan di scene ini, Kingpin terlihat badannya lebih kecil ya guys daripada Kingpin versi Hawkeye. Nggak tahu kenapa, aneh aja tiba-tiba struktur badannya berubah gitu guys. Terlihat di scene ini amarah Wilson Fisk tidak terkendali, dan terlihat scene kereta api yang mengingatkan aku dengan scene kereta Spider-Man Tobey Maguire ya. Adegan kembali pada percakapan Wilson Fisk dan Matt Murdock, di mana Matt meragukan kesetiaan Wilson Fisk untuk melayani masyarakat New York City sebagai wali kota terpilih. Matt merasa Wilson memiliki permainan sendiri dan memiliki maksud terselubung yang jahat. Wilson bertanya kepada Matt mengapa ia berhenti menjadi vigilante. Vigilante itu sebuah sebutan bagi para antihero yang memerangi kejahatan di jalanan di bawah bayang-bayang tanpa mengetahui identitas asli ya guys. Yap, diceritakan nanti Matt Murdock di series Daredevil Born Again ini akan berhenti menjadi vigilante untuk beberapa saat. Istilahnya berhentilah menjadi Daredevil ya, pensiun. Nah, jangan terkejut ya teman-teman, karena di versi komiknya sendiri Matt Murdock atau Daredevil sering berhenti menjadi sosok si Demon Devil merah itu untuk alasan-alasan yang penting. Dalam salah satu isu di komik Daredevil, Matt Murdock berhenti menjadi vigilante karena ia dipenjara. Namun Iron Fist, temannya, menggantikan posisi Matt Murdock menjadi Daredevil yang baru. Jadi emang banyak di luar cerita Daredevil komik mengisahkan Matt Murdock itu terlihat menyerah dan berhenti menjadi Daredevil. Di adegan series Daredevil Born Again, ketika ditanya Wilson Fisk terkait berhentinya Matt Murdock menjadi Daredevil, ia berkata sebuah garis sudah dilanggar. Ini merupakan ungkapan tersirat yang berarti nyawa orang-orang yang disayanginya sudah mulai terancam ya teman-teman. Udah mulai terkuak identitas Matt Murdock, maka sejenak Matt harus berhenti dahulu. Adegan juga memperlihatkan mask atau topeng dari Matt Murdock Daredevil yang salah satu tanduknya sudah patah dan seperti terjatuh di udara, dengan background mobil-mobil polisi dan ambulan yang mengerumuni suatu jalan. Nah, ini kemungkinan sahabatnya yaitu Foggy Nelson atau Karen Page sudah diserang oleh musuh mereka guys. Nah, katanya sih salah satunya meninggal nih, cedera gitu. Tapi kita nggak tahu ya nanti akan seperti apa. Scene pun dilanjutkan dengan Wilson Fisk yang berkata sangat susah untuk melawan sifat kekerasan alami manusia. Beberapa adegan pertarungan yang keren banget, dan di sini diperlihatkan benar-benar penuh violent dan kekerasan seperti versi Netflix ya teman-teman. Benar-benar deh, adegan pertarungannya tuh seru banget ya. Terlihat di scene ini ada sosok misterius yang menggendong membawa badan seseorang di tengah rel kereta. Siapa dia ya? Kemudian scene berikutnya menampilkan pertarungan di sebuah peron kereta bawah tanah. Nah, ini nih penampilan pertama dari Hector Ayala, first appearance sebagai The White Tiger. Namun aktornya yaitu Camar de los Reyes sudah rest in peace ya teman-teman, meninggal akhir tahun 2023 yang lalu.
big condolences for him. Kalian perhatikan nomor peron kereta bawah tanah ini adalah 168, merujuk ke komik Daredevil volume pertama isu 168, di mana pada isu ini Elektra Natchios muncul pertama di Marvel Comic. Apakah Elektra akan muncul juga ya teman-teman? Masih misteri. Terlihat Hector Ayala dipukulin dan dikeroyok orang-orang preman ini. Namun kekuatan White Tiger-nya mampu membuat Hector Ayala memiliki kekebalan fisik. Ia bisa menahan semua serangan. Terlihat di adegan ini Matt Murdock dipukul oleh orang tidak dikenal sampai berdarah-darah guys. Terlihat ia tidak ingin melawan karena takut identitasnya terungkap ya. Adegan pun berpindah ke dalam penjara, memperlihatkan Benjamin Poindexter atau biasa kita kenal dengan nama Bullseye yang ditangkap oleh pihak pemerintah, polisi, dan hendak akan dipenjara. Terlihat borgol tangannya sampai ke siku ya teman-teman. Karena emang Bullseye ini adalah assassin yang kuat dan hebat kemampuannya. Masih diperankan oleh aktor yang sama seperti pemeran Bullseye di versi Netflix. Next scene memperlihatkan 5 orang penjahat bersenjata senapan datang ke sebuah law firm atau firma hukum. Mereka memakai topeng warna-warni. Salah satunya memakai topeng warna ungu. Nah, yang pakai topeng warna ungu itu kemungkinan Bullseye, karena memang di series ini nanti ia akan memakai topeng warna ungu di awal-awal kemunculannya. Terlihat di firma hukum ini ada Matt Murdock, dan salah satu penjahat menodongkan senapan ke kepala Matt Murdock. Scene pun berpindah di malam hari. Perayaan kemenangan Wilson Fisk sebagai wali kota New York City. Matt Murdock terlihat berjalan di tengah kerumunan dan tidak memperdulikan sorak-sorai. Terlihat juga di sini Matt Murdock yang memasuki ruangan persidangan yang kosong. Jadi scene-nya tuh kayak sinematik gitu ya, point of view dari Matt Murdock. Dilanjutkan dengan Wilson Fisk yang berkata, terkadang kedamaian itu harus dihancurkan. Next, terlihat Matt sedang berdansa di pesta dansa bersama pacar barunya di series ini, yaitu Heather Glenn, diperankan oleh artis Margarita Levieva. Matt Murdock pun terlihat mandi bersama nih. Shower bersama dengan Heather Glenn. Emang ya, Bang Mamat ini bener-bener dah. Sudah Jennifer Walter digasak, ini Heather Glenn juga digasak pula. Jadi memang dia terkenal playboy. Next, terlihat pria misterius yang menodongkan senjatanya. Dan Bullseye di tengah-tengah jalan zebra course itu melemparkan bom asap ke beberapa titik, termasuk ke dalam bar tempat di mana Matt Murdock, Karen Page, dan Foggy Nelson sedang bersantai minum di malam hari. Nah, di sini nih nanti akan mulai rampage atau kegaduhannya guys. Next, di sini ini kita bisa melihat dengan jelas wajah dari Muse, topeng putihnya, topi hitam, dan bagian matanya yang merah seperti darah. Masih misteri siapa yang memerankan karakter Muse ini, tapi rumornya aktor pemeran Muse adalah Hunter Dohan atau pemeran Tyler di Wednesday guys. Next, dilanjutkan Wilson Fisk berkata, chaos must be rage atau kekacauan harus merajalela. Terlihat Wilson Fisk sedang minum dinner dengan seorang wanita. Next yang aku tunggu-tunggu, mind blowing banget. Yap, akhirnya Berntal berperan kembali menjadi Punisher atau Frank Castle. Terlihat Matt Murdock menyelamatkan Punisher dari penjara, dan ia seperti nggak mengenali Matt Murdock dan hendak melayangkan menyerang Matt dengan kapak gitu guys. Untung saja berhasil disadarkan oleh Matt Murdock. Nah, nanti mereka akan berteman ya, Punisher dan Daredevil. Adegan berikutnya memperlihatkan pihak polisi pemerintah yang sedang kejar-kejaran dengan kelompok penjahat bersenjata yang dipimpin Bullseye di depan kantor firma hukum New York Mutual. Adegan kejar-kejaran mobil dan tembak-tembakan akan memenuhi setiap scene adegan di series Daredevil Born Again ini. Udah kelihatan banget ya, vibe dan khas atmosfer Netflix-nya kerasa banget. Matt pun di scene ini berkata bahwa ia dibesarkan untuk percaya akan belas kasih dan karunia. Dilanjutkan dengan scene Karen Page yang tengah berada dalam persidangan, dan kemudian terlihat karakter yang diperankan oleh Michael Gandolfini, namun masih misteri. Ini tuh karakter apa ya? Apakah ini small role atau karakter minor? Kita masih belum tahu. Terlihat scene di sini ada 2 orang yang sudah mati dengan mayat yang digantung di rantai. Nah, ini kemungkinan adalah ulah dari Muse ataupun Daredevil itu sendiri guys. Matt Murdock mengajar pasukan penjahat bersenjata Bullseye dengan membabi buta. Keren banget ya. Terlihat scene first look dari White Tiger, Hector Ayala lengkap dengan kostum fullnya yang berwarna putih, mirip harimau, yang komik akurat banget. Ia sedang memakai topeng dan tak lupa kalung artefak harimau putihnya, yang kalau di komik adalah White Tiger Amulet atau Amulet of Power, sebuah artefak kalung harimau yang memiliki kekuatan mistik hebat berasal dari kota tersembunyi Kunlun. Kalau di komik nih, setiap pemegang amulet White Tiger ini sudah otomatis menjadi avatar dewa harimau Tiger Gods. Jadi posisi kedudukan mereka ini sama kayak avatar dewa Khonshu, yaitu Mark Spector, maupun avatar Dewi Taweret, Layla El Fauli. Nah, nanti di series ini akan diperkenalkan White Tiger yang pertama tuh cowok, Hector Ayala, sebelum nanti akan turun ke Ava Ayala. Nah, ini White Tiger versi cewek yang katanya sih dirumorkan akan cocok
diperankan oleh Jenna Ortega. Nah, adegan-adegan berikutnya ini terlihat scene-scene pertarungan yang rating R banget ya, dewasa banget guys. Penuh dengan darah, patahan tulang, dan musiknya itu pokoknya keren ya kalau aku dengerin ya. Dan ada sedikit suara harimau nanti di akhir trailer ya, itu harimaunya si Hector Ayala White Tiger kalau kalian bisa mendengar. Pakai headset dengerinnya ya. Benar-benar berasa bukan produksi dari Marvel Studios Disney, berasa Netflix banget sih. Keren, akhirnya Kevin Feige membuat keputusan yang terbaik untuk series Daredevil ini ya. Tetap dark, tetap bloody, adegan pertarungannya itu dark. Sembari Matt Murdock berkata ia juga diajarkan akan datangnya pembalasan, revenge. Scene memperlihatkan Matt Murdock yang berada di rooftop sedang berlatih dengan tongkatnya bersama dengan Kingpin yang sedang berada di rooftop tempat markasnya. Next terlihat Muse sedang menyiksa korban dan dilanjutkan Matt Murdock yang pergi ke tempat penyimpanan kostumnya yang memiliki banyak topeng kostum Daredevil berbagai warna sesuai akurat dengan versi komik. Keren banget ya warna-warnanya. Kita bahas nih. Terlihat dari kiri ada topeng putih abu-abu dengan tanduk hitam akurat dengan kostum Daredevil di komik, yaitu Purified Daredevil Costume. Jadi kostumnya tuh full putih dan sedikit grey gitu ya guys. Next terlihat kemudian kostum klasik merah yang memang jadi iconic Daredevil dengan lambang double D atau 2 huruf D di bagian dadanya. Nah ini yang keren ya. Semoga nanti Marvel Studios bisa membuat komik akurat kostum klasik red Daredevil suit seperti ini. Next ada kostum kuning atau yellow kostum yang dipakai pada series She-Hulk kalau kalian nonton series She-Hulk. Dan akurat juga dengan komik pertama kali kemunculan Daredevil itu kan memang dia kostumnya kuning dengan huruf D besar satu aja. Kalau yang tadi kan klasik suit berwarna merah, D-nya ada 2 hurufnya. Next kostum hitam, komik akurat dengan kostum Shadowland suit Daredevil. Dan juga kostum warna hitam Daredevil ini akan muncul di seri animasi Spider-Man Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Jadi nanti akan ada 2 ya kemunculan kostum-kostum dari Matt Murdock ini. Keren banget. Aku suka yang warna putih atau grey yang pertama sama warna hitam ya. Purified Costume dan Shadowland Costume. Keren banget. Dan yang terakhir kalau kalian lihat ini adalah kostum merah Netflix kalau aku nggak salah ya. Karena dari segi tekstur serta fabrik kainnya itu kayak sama gitu dengan versi Netflix. Next, Matt Murdock terlihat mengajar habis-habisan Muse atau yang jadi villain di sini dengan kostum rednya. Dilanjutkan dengan scene Matt Murdock tanpa kostumnya mengajar para preman yang menyerang dia di awal tadi, mematahkan tangan mereka. Gila, keren banget ya. Di akhir Matt Murdock terlihat berteriak kencang dan ditutup dengan tanggal rilis series ini 4 Maret. Jadi nanti setelah selesai Your Friendly Neighborhood Spider-Man dan di bulan Februari ini ada Captain America Brave New World. Nah, nanti bulan 3 kita akan disambut dengan Daredevil Born Again Part 1 atau part pertama 4 Maret. Nah, katanya sih part keduanya 2025 akhir ini guys. Oke teman-teman semua, jadi itu ya. Keseluruhan sih aku suka ya dengan trailer Daredevil Born Again ini. Bener-bener Marvel itu dengerin lah kata fansnya ya. Jadi mereka nggak egois ngebuat versi Disney, versi komedi-komedi itu nggak ada ya teman-teman. Semoga full dark dan full serius. Pasti keren banget karena memang branding dan brand image dari Daredevil Matt Murdock dari sejak awal kemunculannya di Netflix itu emang udah gitu guys. Jadi sangat susah atau dirubah gitu ya. Nanti para fans kecewa malah dapat rating rendah. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dari Jokastoy. Semoga bisa menghibur kalian semua. Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar, diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.